everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So, are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini we will learn about chapter 3. Jadi kita akan belajar tentang bab 3, yaitu tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang usaha. Nah, usaha ini berkaitan erat dengan yang namanya energi, di mana energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa salah satu ciri dari energi, energi ini tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ingat ya, tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, berbicara tentang usaha, kata usaha dalam kehidupan sehari-hari sering dikaitkan dengan tindakan untuk membuat sesuatu, ya kan? Misalnya, agar supaya kita bisa lulus ujian, kita harus berusaha belajar. Agar supaya kita bisa sembuh dari sakit kita harus berusaha untuk minum obat, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini apa yang kalian amati? Apa yang kalian lihat? Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa kereta ini dia dapat berpindah tempat atau dia dapat bergerak atau dia dapat berjalan karena ditarik oleh kuda, ya kan? Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kuda ini dia melakukan usaha. Yes, jadi kuda ini dia melakukan usaha. Kenapa? Kuda ini dia mampu melakukan usaha. Kenapa kuda ini dia mampu menarik kereta ini? Karena kuda ini dia memiliki energi, sehingga kuda ini mampu untuk melakukan usaha terhadap kereta tersebut, ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan demikian kita dapat melihat bahwa di sini usaha merupakan perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui gaya yang menyebabkan suatu benda itu dapat berpindah. Oke, saat ini kita akan bahas yang pertama, yaitu hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Seperti apa hubungannya? Silakan kalian simak baik-baik ya penjelasan mem. Nah, usaha dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk menunjukkan suatu kerja. Nah, di sini ada beberapa peristiwa, kalian bisa simak baik-baik. Peristiwa yang pertama, seorang anak mendorong sebuah mobil sehingga mobil ini dia dapat berpindah tempat. Yes, nah dalam hal ini berarti dalam mobil ini ada yang bekerja, ada gaya yang bekerja sehingga mengakibatkan terjadinya perpindahan atau sehingga mengakibatkan mobil ini dapat bergerak atau dapat berpindah tempat. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa selama gaya bekerja dan terjadi perpindahan, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut ini dia melakukan usaha karena dia di sini memberikan gaya dan terjadi perpindahan pada mobil ini. Mobil ini dapat bergerak dan dapat melakukan perpindahan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat pada peristiwa yang kedua, di sini Andi mendorong tembok, tetapi tembok tidak berpindah sedikit pun. Bahkan di sini tembok ini hanya diam, tidak melakukan perpindahan. Nah, pertanyaannya, apakah Andi tidak mengeluarkan gaya? Atau di sini apakah tembok tidak memberikan gaya kepada Andi? Nah, di sini kalian coba untuk mendorong tembok yang ada di rumah kalian. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah tembok tersebut dapat berpindah tempat? Pasti tidak ya. Karena di sini kita bisa lihat meskipun kita sudah memberikan gaya, yes, kita memberikan gaya ya, itu gaya dorong, ya kan, kepada tembok ini. Tetapi tidak terjadi perpindahan tempat. Kenapa? Karena kekuatan tembok itu lebih besar daripada kekuatan kita atau kekuatan Andi dalam cerita ini. Sehingga tembok ini tidak dapat berpindah tempat atau tidak dapat bergeser. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Andi ini tidak melakukan usaha meskipun Andi telah memberikan gaya kepada tembok. Yes, karena tembok tidak mengalami perpindahan, maka usaha yang dilakukan oleh Andi itu sama dengan nol. Seperti itu.
Nah, dari kedua peristiwa yang sudah kita lihat tadi, maka di sini dapat disimpulkan bahwa usaha itu dia berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Sekali lagi, usaha dia berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Dalam tanda kutip di sini harus kita ketahui bahwa usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu dapat mengakibatkan benda tersebut berpindah tempat. Nah, di sini jika pada sebuah benda itu bekerja suatu gaya F hingga benda tersebut dapat berpindah tempat sejauh S, maka besar usaha yang dilakukan oleh benda ini merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Yaitu secara matematis, usaha dapat dinyatakan dengan rumus yaitu W sama dengan F dikalikan dengan S, di mana W ini merupakan usaha dengan satuan Joule, terus F ini merupakan gaya dengan satuan Newton, terus S ini dia merupakan perpindahan dengan satuan meter. Nah, berikut di sini kalau misalnya kalian mendapatkan istilah tentang usaha 1 Joule. Joule ini kan dia merupakan satuan dari usaha. Jadi maksud dari usaha 1 Joule ini merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter dalam arah yang sama dengan arah gaya. Sehingga diperoleh persamaan yaitu usaha 1 Joule atau 1 Joule itu sama dengan 1 Newton dikalikan dengan 1 meter. Nah, saat ini kita akan membahas poin yang kedua yaitu hubungan antara daya dan gaya. Bagaimana hubungan antara daya dan gaya? Nah, di sini simak baik-baik. Di sini ada pertanyaan, apakah setiap benda itu mempunyai kecepatan yang sama untuk melakukan usaha? Nah, di sini coba kalian perhatikan kedua peristiwa berikut ini. Yang pertama, dua buah mobil yang sama berat itu menaiki sebuah bukit secara bersama-sama. Nah, keduanya akan melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi di sini ternyata mobil A itu melakukan usaha dalam waktu yang lebih singkat daripada mobil B. Dengan demikian berarti mobil A ini dia lebih cepat daripada mobil B. Maka di sini dapat dikatakan bahwa mobil A ini dia mempunyai daya lebih besar. Maksudnya gimana? Jadi pengertian daya seperti apa? Simak baik-baik dari peristiwa yang tadi. Next, peristiwa yang kedua yaitu Rudy dan Panji memindahkan batu bata ke tempat yang sama. Nah, dalam hal ini Rudy dan Panji melakukan usaha yang sama. Akan tetapi ternyata dalam waktu yang sama, Rudy mampu memindahkan batu bata lebih banyak daripada Panji. Dengan demikian, daya Rudy itu dikatakan lebih besar daripada Panji. Nah, dari kedua peristiwa tadi, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa daya merupakan laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu satuan second. Jadi daya ini adalah laju suatu benda dalam melakukan suatu usaha. Jadi kalian bisa mengerti ya, kenapa tadi dikatakan bahwa mobil A dia mempunyai daya yang lebih besar daripada mobil B. Kenapa? Karena mobil A ini dia melakukan usaha lebih singkat daripada mobil B, seperti itu. Nah, secara matematis di sini daya dirumuskan yaitu P sama dengan W per T, di mana P ini merupakan daya dengan satuan watt, terus W ini merupakan usaha yang dilakukan dengan satuan joule, dan T ini dia merupakan waktu yang diperlukan dengan satuan second.